Buat kalian yang punya cita-cita jadi jagoan fisika, pas banget nih. Hari ini kita bakal kupas tuntas panduan resmi OSNK Fisika 2026. Ini adalah langkah pertama, langkah yang paling krusial dalam perjalanan kalian di dunia Olimpiade Sains. Pernah kebayang gak sih kalian bisa mewakili Indonesia di panggung dunia? Ikut kompetisi sekelas Olimpiade Fisika Internasional atau IPHO? Nah, semua mimpi besar itu perjalanannya dimulai dari sini. Dari kompetisi tingkat kota atau kabupaten. Jadi yuk kita dalami detailnya sama-sama. Oke, sekarang kita lihat nih, gimana sih peta perjalanannya? Anggap aja ini roadmap kalian buat bisa sampai ke IPHO 2027. Ada beberapa tahapan penting yang harus kalian lewati. Coba deh, perhatiin timeline ini baik-baik ya. Semua berawal dari tes OSNK tanggal 19 Juni 2026. Kalau kalian lolos, lanjut ke tingkat provinsi di bulan Juli. Terus, ada semifinal nasional di bulan Agustus, dan puncaknya, final nasional di bulan September. Dan yang paling keren, tim terbaik dari final itulah yang akan berangkat mewakili Indonesia di IPHO 2027 di Hungaria. Kebayangkan perjalanan yang luar biasa banget. Sekarang, yuk kita fokus ke tantangan pertamanya, tes OSNK. Karena di kompetisi kayak gini, seringkali justru detail-detail kecil itulah yang jadi penentu kemenangan. Jadi, dengerin baik-baik ya. Nih, dicatat ya, tanggal dan jamnya penting banget. Tesnya itu serentak hari Jumat, 19 Juni 2026, dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Pastikan kalian nggak telat. Kalian bakal dihadapkan sama 20 soal. Dan ingat, ini semua soal isian singkat, jadi nggak ada tuh cerita tebak-tebakan ya. Di sini kalian benar-benar harus ngitung dan dapetin jawaban yang presisi. Dan buat ngerjain 20 soal tadi, waktu kalian cuma 2 jam. Artinya rata-rata satu soal itu cuma 6 menit. Wah, manajemen waktu bakal jadi kunci banget nih di sini. Nah, ini bagian teknisnya, dengerin baik-baik ya. Tesnya itu online pakai sistem Computer Based Test atau CBT. Soalnya bakal muncul satu-satu, tapi enaknya kalian bebas mau ngerjain nomor berapa dulu. Poin krusialnya selalu perhatiin satuan yang diminta soal. Dan ini highlight penting, untuk gravitasi pakai G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat, jangan dibuletin jadi 10 ya. Oke, dengerin nih, bagian ini super penting. Jangan sampai jawaban kalian udah bener, malah jadi salah gara-gara format. Ingat, tulis angkanya aja. Terus buat desimal, pakai koma, bukan titik. Contohnya 4,7. Dan kalau ada simbol pi, langsung ubah jadi 3,1. Patuhi aturan ini, jangan sampai kehilangan poin cuma karena hal sepele. Soal peralatan juga jelas banget aturannya. Kalian boleh pakai kalkulator saintifik, ini pasti ngebantu banget. Tapi ingat, bukan kalkulator dari HP ya. Pokoknya semua jenis HP, headset, dan alat komunikasi lainnya haram hukumnya selama tes. Dan 2 aturan terakhir yang gak bisa ditawar. Pertama, walaupun kalian ngerasa jenius dan udah selesai dalam sejam, kalian tetap harus duduk di ruangan sampai waktu 2 jamnya habis. Kedua, dan ini yang paling penting, integritas. Jangan pernah kepikiran buat curang, karena hukumannya tegas banget, langsung diskualifikasi. Oke, aturan mainnya udah jelas. Sekarang kita masuk ke dapurnya nih. Apa aja sih materi yang bakal diujiin dan gimana cara penilaiannya? Sistem skornya ini berbobot, jadi nggak semua soal nilainya sama. Ada 5 soal gampang, nilainya 4 poin. Terus ada 10 soal level sedang, nilainya 5 poin. Nah, yang paling berharga itu 5 soal sulit, nilainya 6 poin. Totalnya jadi 100 poin. Dan enaknya nggak ada sistem minus. Jadi kalau salah, ya nilainya 0, nggak ngurangin poin kalian. Nah, ini dia silabus resminya. Bisa kalian lihat sendiri ya, cakupannya itu luas banget. Mulai dari mekanika yang jadi dasar, terus ada elektromagnetisme, getaran dan gelombang, termodinamika, sampai topik-topik fisika modern. Ini ibaratnya peta belajar kalian, jadi pastikan semua topik ini kalian kuasai. Oke, kita udah tahu medan perangnya, udah tahu materinya. Pertanyaan terbesarnya sekarang, gimana cara nyiapin diri biar menang? Mari kita simak saran pamungkasnya. Dan jawabannya, teman-teman, ternyata nggak ada rahasia atau jalan pintas. Nasihat dari panitia itu jelas banget. Latihan, latihan, dan latihan. Kerjakan soal fisika sebanyak-banyaknya. Karena makin sering kalian latihan, intuisi fisika kalian bakal makin tajam. Dan kecepatan berpikir kalian juga makin terasa.
Nah, buat semua info terupdate, jangan lupa pantengin terus kanal resmi dari Pusat Prestasi Nasional. Itu dia, panduan lengkap kalian buat menaklukkan OSNK Fisika 2026. Perjalanan ke Hungaria itu dimulai dari sekarang, dari sini. Pertanyaannya, kalian siap? Selamat berjuang teman-teman!